Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd, para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, atau Roja di kota lain, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan radio-radio lain yang ikut merelay kajian kita di sore hari ini, juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada dan TV-TV lain, serta para netizen di akun media sosial siapapun atau manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Kemarin kita sudah membahas kematian, berpisahnya ruh dari jasad, dan kematian adalah awal menuju gerbang akhirat. Makanya kematian dibahas oleh para ulama di dalam bab beriman kepada hari akhir. Berbicara tentang kematian, kita tidak bisa lepas dari berbicara tentang ruh. Karena mati itu seperti yang sudah kita jelaskan memenuhi 4 kriteria. Pertama, keluarnya ruh dari badan. Kedua, terputusnya hubungan ruh dengan badan. Tidak ada hubungan. Kalau masih ada hubungan, belum mati dia. Mungkin tidur, mungkin pingsan, atau yang sejenisnya. Ya, yang ketiga, berubah. Kondisi badan berubah, ruh juga berubah. Badan sehari 2 hari busuk, bau, kaku, nggak bisa lagi digerakkan. Nah, dan yang keempat, berpindah dari satu alam ke alam lain, dari alam dunia ke alam barzakh, ya. 4 kriteria kematian. Jadi ruh adalah sesuatu yang menempati badan kita selama kita masih hidup. Apakah itu ruh? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, wa madhabus sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan wa sa'iri salafil ummah wa a'immatis sunnah anna ruha ainun qa'imatun binafsiha tufariqul badan wa tana'ama wa ta'adzaba laysat hiyal badan wala juz'an min ajza'ihi. Madhab para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan, madhab seluruh ulama-ulama salaful ummah dan imam-imam ahlus sunnah, menyatakan bahwa ruh itu materi yang berdiri sendiri, terpisah dari badan. Dia juga mengalami nikmat, bahagia, ataupun menderita. Ruh ini bukanlah badan, dan bukan salah satu bagian dari badan. Dan ini ditekankan juga oleh Imam Ahmad dan imam-imam lainnya di kalangan ulama-ulama ahlus sunnah dan sahabat-sahabat Imam Ahmad. Tak ada seorang pun yang ikhtilaf di kalangan mereka tentang hal itu. Dalam bab lain berkata juga Syekhul Islam, was-shawab annaha laysat murakkabatun minal jawahiril mufradah wala minal madah was-surah wa laysat min jinsil ajsam al-mutahayyizat al-mashhudah al-ma'hudah. Kata beliau yang benar bahwa ruh itu tidaklah tersusun dari beberapa materi-materi yang terpisah-pisah yang bercampur. Tidak.
tidak berbentuk, bukan termasuk jenis jasad yang tersaksikan, yang terindrai, tapi memiliki beberapa sifat yang umumnya dimiliki oleh makhluk. Dia naik, dia juga turun. Ruh juga keluar dari badan, mengalir dari badan, sebagaimana diterangkan hal itu di dalam nas-nas hadis yang sahih. Kalau ada yang bertanya, aina maskanuha minal jasad, di mana tempat ruh di dalam jasad? Maka jawabannya adalah ruh tidak menempati tempat khusus di dalam jasad, tapi ruh ini menjalar atau mengalir di seluruh jasad sebagaimana mengalir atau menjalarnya kehidupan di dalam jasad, memenuhi seluruh bagian dari jasad. Karena yang namanya hidup disyariatkan dengan adanya ruh. Selama ruh itu ada dalam jasad, selama itu pula kehidupan ada di dalam jasad itu. Dan ketika ruh ini berpisah dari jasad, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam jasad tersebut. Itulah penjelasan yang memang ringkas karena informasi tentang ruh dari Allah Azza wa Jalla juga amat sangat sedikit. Sebagaimana firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Jawab, ruh itu termasuk urusan Allah, urusan Rabbku. Dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Tapi yang jelas ruh itu adalah makhluk. Ruh itu bukan bagian dari zat ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bagian dari diri Allah Azza wa Jalla, tapi makhluk yang Allah ciptakan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah masih dalam Majmu' Fatawanya, wa ruhul adami makhluqatun mubtada'atun biittifaqi salafil ummah wa immatiha wa sairi ahli sunnah. وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين. Ruh manusia adalah makhluk yang diciptakan, yang diadakan. Ini berdasarkan kesepakatan ulama salaf dari umat ini, kesepakatan imam-imam mereka dan seluruh ahlus sunnah, bahkan ijma' ulama menyatakan bahwa seluruh kaum muslimin ijma' tentang bahwa ruh itu adalah makhluk. Berkata muridnya, murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau dalam kitab Ar-Ruh, walladhi yadullu ala khalqiha wujuhun, yang menjadi dalil bahwa ruh itu makhluk ada beberapa poin. Beliau kemudian menyebut sekitar 12 dalil yang menunjukkan bahwa ruh itu makhluk. Di antaranya pertama, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-16. Kata Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu. Dan ruh adalah sesuatu. Berarti dia juga diciptakan. Dengan demikian ruh adalah makhluk. Lafaz ini umum. Tidak ada pengkhususan sedikit pun dari aspek manapun, akan tetapi tidak termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat itu
termasuk dalam penamaan dari namanya, kandungan dari nama. Salah satu nama Allah Ar-Rahman, karena Allah memiliki sifat rahmah. Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qadir, itu nama Allah, karena Al-Qadir mengandung sifat kudrah. Dan yang seterusnya, Al-Alim, nama Allah, karena mengandung sifat ilmu. Dan seterusnya, sehingga sifat itu adalah terkandung di dalam zat yang Allah Azza wa Jalla dinamai dengan berbagai macam nama yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Allah sesembahan yang disifati dengan kesempurnaan sifat dari berbagai macam aspek. Dan ini menunjukkan zat Allah dan sifat Allah adalah khaliq, pencipta. Adapun selain Allah adalah makhluk dan ruh adalah makhluk karena dia selain Allah. Adapun ayat yang menyatakan wa yanfukhu fihi atau nafakha fihi min ruhihi. Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat menyatakan demikian, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala thumma ja'ala min sulalati min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Lalu setelah itu wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan ke dalam manusia itu min ruhihi, sebagian dari ruhnya. Ruh Allah, termasuk juga Nabiullah Isa, Allah tiupkan ruhnya, ruh Allah kepada Nabi Isa. Sama seluruh manusia, ruhnya itu dari ruh Allah yang ditiupkan. Sebagaimana ayat dalam surah As-Sajdah tadi. Allah menyatakan, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Lalu Allah sempurnakan penciptaan manusia. Lalu Allah tiupkan kepada manusia min ruhihi, sebagian dari ruh Allah. Apakah ruh Allah di sini adalah ruh bagian dari diri Allah? Bukan. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan sebutan idhafat. Bahasa kitanya idhafat itu kata majmuk. Satu kata yang disandarkan kepada kata lain. Ruh disandarkan kepada ruh Allah. Nah, idhafat ada dua makna, dua fungsi. Bisa muttasilah, bisa munfasilah. Yadullah, tangan Allah. Itu idhafat. Tapi disebutnya muttasilah. Karena apa? Karena tangan Allah bagian dari zat Allah. Maka itu disebut muttasilah, bagian. Yang kedua disebut munfasilah. Munfasilah itu terpisah. Kata yang disandarkan bukan bagian dari kata tempat bersandar. Seperti Abdullah, hamba Allah. Kita semuanya hamba Allah. Itu juga idhafat. Tapi idhafat munfasilah, terpisah. Apakah hamba Allah itu bagian dari zat atau diri Allah? Bukan. Tapi hamba milik Allah, abdun lillah. Sama dengan Baitullah, sama dengan ciptaan Allah, khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah. Apakah ciptaan Allah itu bagian dari diri Allah, baik zat ataupun sifat? Bukan. Terpisah. Artinya makhluk milik Allah. Kita hamba Allah. Milik Allah, dikuasai oleh Allah, sumber dari, tapi bukan bagian dari diri Allah. Masjid rumah Allah. Apakah masjid itu bagian dari diri Allah, baik segi zat ataupun sifat? Bukan. Terpisah. Tapi ciptaan Allah milik Allah. Begitu juga ruh Allah. Ini disebut dengan sebutan idhafah munfasilah. Artinya terpisah, tidak ada hubungan.
Ruh Allah adalah ruh milik Allah, ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah, baik zat Allah ataupun sifat Allah. Bukan. Oleh karena itu dalam diri manusia, termasuk Nabi Isa, tidak memiliki hak uluhi, hak untuk disembah. Tidak boleh kita menyatakan, bukankah Allah meniupkan sebagian ruhnya kepada Nabi Isa? Kita jawab, ya itu nas Quran dan hadis yang sahih. Kalau begitu, karena ruh Nabi Isa bagian dari diri Allah, maka boleh disembah. Nggak bisa, kalau begitu semua manusia boleh disembah, karena seluruh ruh manusia dari ruhnya ruh Allah. Sebagaimana firman Allah, wa nafakha fihi min ruhihi, Allah tiupkan ke dalam diri manusia itu min ruhi, dari ruh Allah, sebagian dari ruh Allah. Maksudnya ruh di sana ruh ciptaan Allah, milik Allah tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan hamba Allah, sama dengan Baitullah, sama dengan ciptaan Allah dan seterusnya, ya. Inilah dalil yang pertama yang menyatakan bahwa ruh adalah makhluk. Kedua, Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 9, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sungguh aku telah menciptakan engkau sebelumnya, padahal sebelumnya kamu tidak bisa disebut apa-apa. Sebelumnya kamu itu tidak ada, lalu diadakan. Kamu di sini Nabi Muhammad SAW. Dan manusialah secara keseluruhan. Sebelum diciptakan kamu ini tidak ada apa-apanya. Setelah diciptakan baru ada. Yang disebut dengan kamu di sini adalah badannya dengan ruhnya dua-duanya. Bukan hanya badannya saja, bukan hanya ruhnya saja, tapi dua-duanya sebelum diciptakan, baik jasadnya ataupun ruhnya belum ada, tidak ada. Lalu diciptakan. Apa yang diciptakan? Apa hanya badannya saja? Tidak, dua-duanya. Ya badannya, ya ruhnya. Sebelumnya belum ada. Berarti itu baru. Diciptakan, diadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan ruh sama dengan badan. Makhluk diciptakan. Yang sebelum diciptakan tidak ada. Termasuk Al-A'raf ayat 11 Allah menyatakan walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan kalian. Kalian di sini manusia. Kemudian kami membentuk kalian. Menciptakan baik badannya ataupun ruhnya. Kemudian kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud beribadah seperti yang dilakukan kepada Allah, bukan. Tapi menghormat yang syariat saat itu membolehkan satu makhluk menghormati makhluk lain dengan cara bersujud. Dibolehkan saat itu. Tapi dengan niat apa? Dengan niat menghormati, bukan ibadah. Dan itu terus ketika Nabi Adam terusir dari surga, hidup di alam dunia, beranak pinak, berkembang biak. Lalu Allah menurunkan syariatnya. Syariat yang Allah tetapkan salah satunya boleh menghormat dengan cara sujud saat itu. Seperti sujudnya Nabi Yusuf dan saudaranya kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Dalam rangka menghormat. Saat itu dibolehkan. Bukan dalam rangka apa? Ibadah. Adapun iblis, fasajadu semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis nggak mau. Apakah tidak maunya sujud iblis kepada Adam atas perintah Allah adalah manifestasi dari tauhid, saya nggak mau sujud kepada selain Allah. Apakah begitu? Lalu dipujilah iblis. Iblis itu ahli tauhid. Dia hanya ingin sujud kepada Allah, nggak mau kepada Adam.
Kalau gitu logikanya, maka berarti kalau iblis ahli tauhid loh, malaikat yang sujud apa? Musyrik. Terbalik nih cara berpikirnya, logikanya. Allah mencap malaikat itu nggak pernah maksiat dan mencap iblis durhaka kafir, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Fafasaqa an amri rabbih. Jadi di dalam surah Al-Kahfi fasajadu illa iblis. Maka sujudlah ada malaikat kepada Adam kecuali iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu bangsa jin lalu dia durhaka kepada perintah Allah. Tidak mau sujudnya itu bukan karena pertimbangan tauhid, tapi durhaka. Lalu dicap kafir, aba. Dia enggan sujud. Wastakbara takabur, karena enggak mau sujud itu karena dia merasa lebih besar, lebih hebat daripada Adam, lebih baik. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk makhluk kafir. Sehingga ketika Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Apa yang menghalangi engkau ketika aku perintahkan sujud? Untuk sujud, apa yang menghalangi? Dia bilang, "Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Jelas. Karena aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari Adam. Dari tanah. Kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi itu alasannya merasa lebih baik. Makanya disebut kafir, durhaka, dan takabur. Dan malaikat, makhluk yang taat. Menunjukkan motivasi atau niat iblis tidak mau sujud kepada Allah bukan karena tauhid. Karena ini bukan penyembahan, tapi penghormatan yang Allah bolehkan saat itu. Adapun di syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh menghormat dengan cara sujud. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha an tasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud ke suaminya, saking besarnya hak-hak suami atas istrinya. Kalau boleh, tapi karena tidak boleh, Nabi SAW tidak memerintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Walaupun dalam rangka menghormati, menghargai, memuliakan, tidak boleh tetap. Sekarang, kalau dulu boleh. Walhasil, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Kami telah menciptakan kalian, kemudian membentuk kalian. Kemudian kami berkata kepada para malaikat, "Sujud kalian kepada Adam." Yang dimaksud kami telah menciptakan kalian, kalian di sini kita semua manusia, itu menciptakan dua-duanya, badannya dan juga ruhnya. Bukan salah satu di antara keduanya, bukan. Tapi dua-duanya menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk. Dalil lain yang menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk adalah bahwa manusia itu secara keseluruhan adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas hamba? Namanya juga abdun, pengabdi, pelaku ibadah. Tugasnya ya ibadah. Tugasnya ya mengabdi. Dan tugas ibadah ini bukan hanya kepada jasad semata-mata, tapi intinya kepada ruh. Jadi pokoknya perintah agama ini asalnya ditujukan kepada ruh kita, lalu ruh kita ini menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk beramal. Anggota badan ini hanya pengikut, melaksanakan instruksi dari ruh. Ketika ruhnya ini diperintah ibadah, lalu dia ibadah, maka ruh inilah yang menggerakkan seluruh anggota badan untuk ibadah.
Ruh ini penunggang dari kendaraan yang dia gunakan. Apa yang ditungganginya, apa kendaraannya? Ya badan inilah. Sehingga asalnya yang beribadah itu adalah ruh yang kemudian diaplikasikan oleh anggota badan. Dan ruh dari ibadah adalah ibadahnya ruh itu sendiri. Sekali lagi, harus agak mikir dikit. Ruh dari seluruh ibadah adalah ibadahnya ruh dalam badan kita. Sebab banyak orang yang ibadah hanya badannya, ruhnya tidak ikut ibadah. Ibadahnya ruh itu salah satunya ikhlas. Ibadahnya ruh ini salah satunya kekhusyuan dalam ibadah-ibadah yang mengharuskan khusyuk. Seperti sholat, seperti baca Al-Quran, seperti zikir, seperti berdoa. Ada enggak orang sholat hanya badannya, ruhnya mah enggak. Pikirannya, hatinya mah kemana-mana, berkelana kian kemari, ya enggak. Ada enggak yang seperti itu? Banyak, rata-rata sholatnya hanya badan loh. Mulutnya qomat kamit. Pikirannya, hatinya kemana? Ingat kepada urusan dunia. Badannya ruku. Ketika ruku, mulutnya juga baca doa ruku. Badannya i'tidal, mulutnya baca doa i'tidal. Badannya sujud, mulutnya baca doa sujud. Itu mulutnya, lidahnya, badannya itu badan. Kemana ruhnya? Ikutkah sholat? Tidak. Ruhnya mah mengembara ke sana kemari. Kalau pedagang ingat kepada dagangannya, ingat kepada untung ruginya, modal berapa, keuntungan berapa, yang masuk uang berapa, yang modal yang terkeluarkan sebelumnya berapa, untungnya sekian. Itu tuh kalau dia pedagang. Kalau dia programmer yang difikirkan, program yang saya rancang tadi itu gimana, kurangnya, lebihnya, kesalahannya, ya apa yang harus diperbaiki, kan gitu ya. Kalau umpamanya tukang tembok, bangunan ya yang dipikirkan bangunan yang tadi sudah saya taplok itu apa lurus, apa tidak, apa halus atau tidak, harus diperbaiki atau tidak, memuaskan owner proyek atau tidak. Itu kan, dan seterusnya tuh. Itu yang dipikirkan. Maka pahala dari sholat Allah berikan sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Ada orang sholat hanya memperoleh pahala 1/10-nya. Karena dia hanya meraih 1/10 dari kekhusyuan dalam sholatnya. Ada yang 1/9, 1/8, 1/7, terus ada yang 1/2,5-nya. Lumayan, setengahnya gede banget itu. Nyaris tidak ada yang 100% khusyuk dari awal sampai akhir. Jadi yang diperintahkan untuk ibadah teh siapa? Ruh sebenarnya. Ya. Setiap ibadah yang tidak disertai dengan ibadah ruh, maka itulah tertolak. Kalau sholat disebut sahun. Ya. Demikian juga yang lain-lainnya. Dan ini menunjukkan kalau ruh diperintahkan untuk ibadah berarti ruh itu adalah makhluk. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan imam-imam ahli hadis yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Famata arafa minha italafa wa mata nakara minha ikhtalafa. Wal junudul mujannadah la takunu illa makhluqatan. Nabi SAW menyatakan, ruh-ruh itu adalah pasukan tentara yang mujannadah, yang yang terkoordinir. Ruh itu adalah tentara-tentara yang terorganisir, mujannadah, yang teratur, diatur oleh komandannya. Fama ta'arafa minha italafa, maka ruh-ruh yang saling mengenal akan menyatu. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, dan ruh-ruh yang saling tidak mengenal
Karena perbedaan akidah, perbedaan manhaj, perbedaan pemahaman, itu akan terpisah dengan sendirinya. Kalau ruh itu mempelajari akidah yang sama, lurus umpamanya, berdasarkan Quran Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Bukan menurut pemahaman masing-masing orang walaupun bodoh dia tentang Islam, tentang syariat. Memaksa-maksakan dia dengan kebodohannya memahami Quran Sunnah. Dari terjemah lagi. Akhirnya beda pemahamannya dengan orang-orang yang merujuk kepada para ahlinya, para ulama as-salafus saleh yang tertuang dalam kitab-kitab mereka. Orang-orang mempelajari Quran Sunnah menurut kitab-kitab para ulama yang ahli di bidang itu. Dipelajari, diteliti. Ulama-ulama yang mengikuti akidah pemahaman as-salafus saleh. Walaupun orang itu berbeda tempat, berbeda waktu, pemahamannya sama. Ruhnya sama, saling mengenal. Kamu kok pemahamannya, akidahnya sama dengan yang saya fahami, dengan yang saya ini. Maka akan dipersatukan. Allah yang menuntun mereka untuk dipersatukan. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia. Seandainya kalian menginfakkan seluruh harta yang ada di bumi ini sebagai dana persatuan, ma allafta baina qulubihim, kalian ini enggak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Persatuan itu bukan dengan uang. Persatuan itu bukan dengan harta dunia, bukan. Jangan mengiming-imingi orang untuk bersatu, untuk menyatu, untuk bergabung dengan uang, dengan materi, dengan dunia. Enggak. Ma'allafta baina qulubihim. Walakinna Allah allafa bainahum. Tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Yang pemahamannya, akidahnya sama, Allah satukan. Bagaimana Allah mengaturnya hal itu? Kalau toh dengan uang, maka persatuan yang semua hanya luarnya saja bersatu. Hatinya berbeda-beda. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an, wa qulubuhum syatta. Permusuhan, perpecahan dalam hati-hati mereka itu begitu dahsyat. Tahsabuhum jami'an, kalian mengira mereka bersatu. Karena fisiknya kelihatannya bersatu, programnya sama, tapi akidahnya macam-macam berbeda-beda. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, tapi hati-hati mereka berpecah belah. Itu kalau persatuannya didasarkan kepada kepentingan dunia yang sesaat. Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan organisasi, kepentingan partai yang sifatnya duniawi. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, tapi hati mereka berpecah belah. Hanya persatuan yang didasarkan kepada pemahaman yang benar ini. Yang tadinya berpecah-pecah, berbeda-beda, tidak saling mengenal, akan Allah persatukan. Persis seperti yang dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari ini, al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha talafa. Ruh-ruh itu ibarat tentara-tentara yang diatur, yang diorganisir. Maka ruh-ruh yang saling mengenal karena kesamaan pemahaman akan bersatu, dan yang tidak saling mengenal karena berbeda pemahaman akan ikhtilaf. Dan pernyataan bahwa ruh adalah tentara yang dikoordinir menunjukkan ruh itu makhluk, sebab tidak ada yang diatur dan dikoordinir kecuali itu pasti makhluk. Ditambah lagi bahwa ruh disifati dengan sifat wafat. Ruh dicabut, ruh dipegang, ruh dilepaskan, ruh naik, ruh turun, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan bahwa ruh itu makhluk. Karena sifat-sifat yang dimilikinya serupa dengan sifat-sifat makhluk
yang menunjukkan bahwa ruh itu makhluk dan bukan bagian dari zat Allah ataupun dari sifat Allah Azza wa Jalla. Ayat atau hadis yang menyatakan Allah meniupkan ruhnya ke dalam Nabi Isa tidak menunjukkan bahwa ruh yang ditiupkan itu bagian dari zat atau sifat Allah, tapi makhluk ciptaan Allah yang dimiliki oleh Allah. Karena tidak hanya Nabi Isa yang ditiupkan ruh Allah kepada dirinya, tapi semua manusia juga ditiupkan ruh Allah kepada diri mereka. Sebagaimana dalam surah As-Sajdah tadi, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Kami sempurnakan penciptaan manusia, lalu Allah meniupkan ruhnya kepada jasad manusia ini. Ruhnya ruh Allah. Yang dimaksud ruh Allah adalah ruh milik Allah, ruh makhluk ciptaan Allah, ruh yang berasal dari Allah tapi bukan bagian dari diri Allah, sama dengan hamba Allah, sama dengan baitullah, sama dengan makhluk Allah, semuanya itu bukan bagian dari diri Allah tapi milik Allah, diciptakan oleh Allah, dan itu semua makhluk, termasuk juga ruh. Dengan demikian kita tahu bahwa ruh adalah makhluk dan ruh dicabut oleh Allah Azza wa Jalla ketika wafatnya dari jasad manusia. Bagaimanakah proses pencabutan nyawa ketika seseorang wafat? Baik seseorang itu mukmin ataupun kafir, baik yang soleh ataupun yang salah, yang taat ataupun yang maksiat, yang takwa ataupun yang durhaka. Proses dicabutnya ruh itu diterangkan secara detail dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis ini diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kami mengurus jenazah salah seorang laki-laki bangsa Ansor di Baqi Gharqad, di pekuburan Baqi. Fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu ka'anna ala ru'usina at-thair. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami ke kuburan tersebut. Beliau duduk dan duduk pulalah kami di sekelilingnya dengan tertunduk seolah-olah di atas kepala kami ini ada burung. Beliau mengambil sebatang dahan atau kayu lalu ditancap-tancapkan ke tanah sambil berkata, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. 3 kali beliau menyatakan demikian. Para sahabat pun lalu berkata, "Na'udzubillahi min adzabil qabr." Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Mulailah Nabi SAW menjelaskan tentang proses kematian. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba mukmin bila sudah sampai pada masa akhir dari kehidupannya di dunia, menjelang kepergiannya ke alam akhirat, seorang mukmin dulu nih, turunlah kepadanya para malaikat rahmat. Seolah-olah wajah mereka itu matahari, cerah, ceria, gembira, ramah, menyenangkan. Mereka membawa kain kafan dari surga dan aroma wewangian dari surga. Kemudian mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam. Dia duduk di sebelah kepala orang mukmin yang akan mati ini. Lalu berkata, "Ya ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Keluarlah, dia mengalir si ruh itu dari jasadnya
sebagaimana mengalirnya tetesan air dari gelas yang ditunggingkan. Ada segelas air tunggingkan. Apa tersendat? Tidak, lancar begitu saja. Diambillah ruh ini oleh malakul maut. Maka lalu diestafetkan kepada malaikat yang lainnya yang ada di sekelilingnya, malaikat rahmat. Lalu disimpan di atas kain kafan yang dibawa dari surga. Ditaburkan aroma wewangian dari surga. Keluarlah aroma wewangian yang lebih wangi daripada parfum minyak kasturi yang terwangi di alam jagat raya ini. Di permukaan bumi ini. Harum. Dibawalah naik ruh ini ke langit. Tidaklah ruh ini berpapasan dengan serombongan malaikat di jalan menuju langit. Kecuali malaikat yang berpapasan itu bertanya, ruh siapa yang baik ini? Dijawab, ini ruh fulan bin fulan. Disebut dengan sebaik-baik nama yang dahulu ketika di dunia dia dinamai dengan nama itu. Sampai tiba ke langit pertama. Minta dibukakan. Dibukakan, terus dibawa ke langit kedua. Minta dibukakan pintu langit kedua, dibukakan terus begitu sampai ke langit ketujuh. Allah berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illin. Wa'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Catatkan catatan hambaku ini di Iliyin. Kembalikan dia ke tanah. Karena aku menciptakan mereka dari tanah. Ke tanah pula aku akan mengembalikan mereka dan kelak aku keluarkan lagi mereka dari tanah di kali yang lain nanti. Lalu dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya di alam kubur. Datanglah dua malaikat menyuruhnya untuk duduk. Setelah duduk ini di alam barzakh, alam kubur, bukan di kuburannya. Bertanyalah dua malaikat, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku Allah. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Ditanya lagi, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Yang dimaksudlah Muhammad SAW. Di alam kubur yang ditanya bukan siapa gurumu, siapa pemimpinmu, siapa imammu, enggak. Tapi siapa nih? Laki-laki yang diutus ke tengah kalian. Orang mukmin ini menjawab, huwa Rasulullah SAW. Dia adalah utusan Allah. Ditanya, ma ilmuka, bagaimana kamu tahu bahwa dia utusan Allah? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah. Aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Lihat. Dia taunya itu karena ilmu. Menelaah kitab Allah, bukan ikut-ikutan. Maka ada suara dari langit. Di suara Allah Azza wa Jalla, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar. Fafrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Benarlah hambaku ini, hamparkan bagi dia karpet yang diambil dari surga, dan walbisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga dan bukakan pintu menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabri mudda basarihi. Lalu bertiuplah angin surga, kenyamanannya, wanginya, ya wangian surga masuk ke alam kuburnya. Lalu diluaskanlah alam kuburnya dengan luas sejauh mata memandang. Ini yang namanya nikmat kubur bagi orang mukmin. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan orang-orang mukmin yang memperoleh nikmat kubur.
yang selamat dari azab kubur, yang selamat dari fitnah kubur. Terus apa yang terjadi? Wa ya'tihi rajulun husnul wajh. Datang seorang yang wajahnya elok, bagus. Husnul thiyab. Pakaiannya juga bagus. Wa tibur rih, dan aroma tubuhnya wangi. Seolah-olah memakai parfum yang menyenangkan. Betah nggak kita berada di samping orang yang tubuhnya wangi, penampilan fisiknya menarik, tutur katanya sopan dan santun. Senang. Ini di alam kubur datang tuh ada orang kayak begitu ke orang mukmin. Dia berkata, abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Berbahagialah engkau dengan apa yang akan membuatmu bergembira. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang mukmin ini bertanya kepada si tamu yang datang, man anta? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Kamu ini siapa? Wajahmu datang dengan membawa kebaikan. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu ketika di dunia. Amal soleh orang mukmin itu menjelma di alam kubur jadi orang yang baiknya sebaik amal yang dia lakukan ketika di alam dunia. Lalu diterangkan, fawallahi ma'alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi maksiatillah fajazakallahu khaira. Demi Allah, kata si tamu ini, aku tidak mengenalmu ketika di dunia, kecuali yang aku tahu engkau ini orang yang selalu bersegera dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, tapi lelet ketika akan bermaksiat kepada Allah. Allah balas kamu dengan kebaikan pada hari ini. Lalu dibukakan, diperlihatkan tempat tinggal dia nanti di surga itu tuh. Diperlihatkan ada istana yang megah dengan kekayaan yang melimpah, seluruh peralatan terbuat dari emas, dari perak, bidadari-bidadari surga, ada mahkota. Yang luar biasa. Maka greget nih orang. Sampai-sampai berdoa, Rabbi aqimissa hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat sekarang ya Allah. Sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku, kepada istriku, dan kepada hartaku. Saking ingin segeranya menikmati istana yang diperuntukkan untuk dia di surga nanti. Inilah orang mukmin yang memperoleh nikmat kubur seperti yang diisyaratkan tadi. Yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang mukmin seperti ini. Amin. Ini saat ijabahnya doa ya. Ba'da asar hari Jumat, Allahumma ja'alna minal mu'minin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang mukmin yang memperoleh nikmat kubur seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami husnul khatimah. Dan jadikan kami dengan rahmat-Mu sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Inilah proses dicabutnya nyawa dari seorang mukmin. Sekarang ini sebaliknya, bagaimana nasib orang kafir atau orang durhaka? Bagaimana proses dicabutnya nyawa orang kafir atau orang durhaka ketika dia berada di ujung masa hidupnya di dunia? Ketika dia mengalami sakaratul maut, ketika Allah telah menetapkan ajalnya untuk dia. Berbeda dengan yang dialami oleh mukmin tadi. Begitu mengerikan, begitu mengenaskan. Proses dicabutnya ruh dari orang kafir atau orang durhaka ini kita akan bahas Jumat yang akan datang.
Sekarang mas sudah habis waktunya untuk menjelaskan, sehingga kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab ya. Dan dipersilakan mengajukan pertanyaan baik melalui telepon, WA ataupun SMS ke nomor yang nanti atau tadi juga sudah disebutkan oleh pembawa acara. Dan untuk memandu tanya jawab ini saya kembalikan kesempatannya kepada Al-Akhal Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan Fawas wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz Jazakumullahu khairan, materi bahasan nasihat yang sangat berharga yang telah kita simak bersama. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kami persilahkan melalui telepon, dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan di kesempatan sore hari ini. Baik, pertanyaan datang dari pesan singkat terlebih dahulu. Ya, datang dari Bapak Urip di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya, apakah selain kepada manusia, Allah juga meniupkan ruh kepada makhluk hidup lain, semisal binatang atau yang lainnya? Mohon penjelasannya dan hikmah dari hal tersebut. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik Pak Urif di Bandung. Apakah makhluk lain juga memiliki roh? Iya. Setiap makhluk yang hidup memiliki roh. Baik itu manusia, jin, binatang, para malaikat, semuanya memiliki roh. Untuk itulah mereka hidup. Tapi seperti yang disinggung tadi, informasi tentang ruh dari Allah Azza wa Jalla itu amat sangat sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan dari Allah, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Oleh karena itulah maka tak ada pembahasan dari kalangan para ulama dari apa ruh itu dibuat. Karena tidak ada penjelasan dari Quran ataupun sunnah. Berbicara tentang ruh, berbicara tentang yang gaib. Yang gaib tidak boleh didasarkan kepada akal ataupun perkiraan. Tapi harus kepada Quran atau hadis yang sahih. Di saat tidak ada Quran dan hadis sahih yang menjelaskan perkara gaib, wajib kita tawakuf dalam perkara itu. Tawakuf itu menahan diri untuk tidak berbicara dalam perkara itu. Ya. Oleh karena itulah maka Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam hanya menjelaskan aspek jasad dari makhluk, malaikat, jin, manusia. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marij min nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Apanya? Jasadnya, bukan ruhnya. Jasadnya diciptakan dari cahaya. Adapun bangsa jin diciptakan dari api. Adapun Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Itu dari tanah campur air yang hina dan seterusnya. Ya, itu adalah jasadnya, bukan ruhnya. Adapun ruhnya, apakah ruh para malaikat, ruh manusia, ruh binatang, ruh jin sama materi asal pembuatannya? Wallahu alam, tidak diterangkan dari apa ruh ini diciptakan. Kalau jasad kita diciptakan dari tanah dan air. Kalau jin diciptakan dari api. Kalau malaikat diciptakan dari tanah. Itu jasadnya. Kemudian ditiupkan roh. Dan suatu saat mereka semua mati. Malaikat mati, jin juga mati, manusia mati. Dan matinya karena dicabutnya rohnya dari jasad mereka. Matinya para malaikat diisyaratkan baik Al-Quran atau hadis yang sahih. Di antara Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasaika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit.
Siapa yang ada di langit? Ya para malaikat. Bukan Superman, bukan burung, bukan Gatot-Kaca. Burung itu masih di dunia loh. Masih di bawah awan. Walaupun ribuan kilometer di atas awan sampai ke bulan, itu masih bukan langit itu, ya. Oleh karena itu, fasoika man fis samawati wa man fil. Matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Yang ada di langitlah para malaikat. Yang ada di bumi adalah kita semua. Malaikat juga ada di bumi. Jin jelas di bumi. Manusia juga, binatang. Itu semua mati. Dan matinya adalah terpisahnya ruh dari jasad. Ya, ya, malaikat ada ruhnya. Kemudian jin juga ada ruhnya karena jin juga mati. Kecuali iblis nanti matinya pada hari kiamat. Ya, adapun anak turunnya dari kalangan bangsa jin mereka mati. Apalagi manusia dan juga binatang. Semuanya itu mati karena dicabutnya ruh dan mengisyaratkan mereka memiliki ruh. Akan tapi sekali lagi dari apa ruh itu dibuat, wallahu alam bissawab, tidak ada keterangan. Wallahu alam. Silakan lagi. Terima kasih. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya dari pesan singkat atau WhatsApp dari Bapak Iwan di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya. Apakah sebelum ruh meninggalkan jasad ada ciri-ciri tertentu bagi mereka yang akan meninggal dunia? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Adakah ciri-ciri orang yang akan mati? Iya, kalau ciri-ciri syar'i tidak ada penjelasan. Adapun ciri-ciri hissi. Ciri-ciri hissi itu ciri-ciri yang logis, yang ilmiah, yang empiris, yang realistis. Mungkin para dokter tahu umpamanya ya, orang yang karena sudah puluhan atau ratusan atau bahkan ribuan orang meninggal ketika ditangani oleh dokter, semua yang akan mati itu tanda-tanda fisik atau organ-organ vital dari tubuhnya sudah terpantau. Dan bisa memprediksi berdasarkan pengalaman dan ilmu yang mereka miliki, oh ini mungkin matinya sekian hari lagi, itu prediksi saja. Bukan meramal, tapi perhitungan. Memperhitungkan berdasarkan pengalaman yang ada, berdasarkan kondisi organ vital dari si pasien. Adapun secara syar'i, kita sering salah dalam menduga. Jangankan kita, ya. Termasuk Nabi SAW pun tidak tahu apakah orang ini sebentar lagi akan mati ataukah masih lama hidupnya. Sebagaimana suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika di Mekah mengalami sakit parah. Ditengok oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, wahai Rasulullah, aku mengalami sakit parah seperti yang kau lihat. Hartaku banyak, sedangkan ahli warisku cuma satu. Apa boleh enggak hartaku ini aku wasiatkan, aku infakkan, aku sedekahkan? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, tidak boleh juga. Bagaimana kalau sepertiganya? Oh, sepertiga juga sudah banyak. Dan Nabi SAW membolehkan, mewasiatkan sepertiga dari hartanya untuk kepentingan fisabilillah. Karena kenapa demikian? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas merasa ajalnya sudah sangat dekat. Dan Nabi SAW tidak mengingkari perasaan Sa'ad yang akan sebentar lagi akan meninggal tersebut. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi setelah Nabi SAW pergi kembali ke Madinah, Sa'ad bin Abi Waqqas ditinggalkan di sana. Ternyata dia sembuh lagi. Sehat lagi, bahkan umurnya masih panjang. Sampai Nabi SAW wafat pun Sa'ad bin Abi Waqqas masih memiliki peran yang sangat hebat bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin di masa-masa setelahnya. Beliau menjadi panglima Islam yang sangat terkenal.
Tadinya sudah menyangka mati, dirinya menyangka mati. Nabi SAW juga membolehkan dia berwasiat sepertiganya sepeninggal kematiannya itu menunjukkan, mengisyaratkan beliau pun menyangka ini mau mati karena parahnya. Ternyata tidak. Masih hidup lagi beberapa lama lagi. Menunjukkan Nabi SAW juga tidak mengetahui perkara gaib tentang kapan kematian seseorang. Kecuali apabila diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Tapi apa perkara gaib yang tidak diberitahukan oleh Allah, Nabi tidak tahu. Termasuk akan matinya atau masih lamakah usia dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW tidak mengetahui. Tapi yang jelas beliau membolehkan wasiat dengan sepertiga dari hartanya kalau mati saat itu. Menunjukkan tidak ada ciri-ciri khusus orang ini akan mati. Seringkali kita menyangka seseorang ini sakaratul maut. Sudah ditalqin gitu ya. Ternyata sembuh lagi. Bahkan punten ini afan. Saya punya pengalaman. Saya punya seorang sahabat. Dirawat di rumah sakit. Ya, parah keadaannya. Istrinya telepon, Ustaz tolong suami saya kayaknya sudah mau meninggal. Saya bilang selama saya belum datang talkin dulu. Saya berangkat ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit ada tanda-tanda beliau lagi sakarat. Pokoknya udah nggak ingat. Saya talqin. Sekitar jam 10-an gitu. Pagi talqin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai zuhur saya pamit dulu. Sholat zuhur. Dan selesai zuhur saya ada acara. Saya tidak bisa teruskan aja talqin. Istrinya sudah beres-beres biaya rumah sakit. Istrinya sudah pesan siap-siap di kampungnya untuk menyambut jenazah. Saya ada acara terus sampai maghrib saya pulang. Sekitar jam 9 malam ada telepon lagi berdering dari nomor sahabat saya yang di rumah sakit. Saya yakin aduh kayaknya berita meninggal nih. Begitu saya angkat apa yang tadi suara dia. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Ya ampun, loh antum masih hidup saya bilang. Oh memang berharap mati? Enggak, saya kaget saja. Tadi seperti seolah-olah sudah sakaratul maut. Ternyata sembuh lagi. Keluar lagi dari rumah sakit dan masih menjalani kehidupan beberapa entah bulan, entah tahun saya lupa. Tapi sekarang beliau sudah meninggal rahimahullahu ta'ala. Jadi kita tidak memiliki keyakinan kepastian apakah ini akan meninggal atau tidak. Tidak ada tanda-tanda khusus secara syar'i. Adapun tanda secara hissi ya mungkin ada dijelaskan di dalam ilmu kedokteran. Ya wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan serta nasihatnya. Di kesempatan berikutnya kami coba sapa dari penelpon. Yes, sudah masuk. Barangkali Bapak atau Ibu? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini di luar tema ya Pak Ustadz, nggak apa ya? Silahkan disampaikan. Ya, Ustadz, di tempat saya itu ada kiai besar Ustadz mengajarkan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Saya itu mengaji ke sana, cuman pertamanya itu kan diawalinya tuh seperti ada kayak tahlilan, terus ada doa-doa untuk leluhurnya. Tapi saya tidak mengikuti. Saya hanya niat dan fokusnya untuk belajar Al-Qur'annya. Sampai sholat asar. Setelah sholat asar itu juga nggak langsung ada zikir setelah sholat wajib. Langsung doa-doa. Tapi saya tetap yang diajarkan di TV ini yang zikir setelah sholat itu nggak apa-apa Ustaz. Saya tetap ingin bertalabul ilmi mengaji, tapi tidak sama dengan yang diajarkan seperti di TV sunnah. Itu bagaimana Ustaz? Karena saya belajar di rumah di televisi juga, tapi saya ingin bertalabul ilmi dengan teman-teman gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu yang barusan bertanya, barakallahu fik. Kalau yang dimaksud pengajian yang Ibu ikuti itu adalah sekarang di musim pandemi, saya anjurkan jangan datang. Siapapun yang mengadakan pengajiannya, apalagi di zona merah, Bu, ya. Karena beresiko terkena. Sekarang ini orang-orang yang terpapar COVID-19 ini begitu meningkat pesat, hampir di setiap kota, ya. Sehingga sebagian kota ada wacana untuk memberlakukan lockdown lagi atau PSBB lagi. Jam malam sudah jelas diberlakukan termasuk di Bandung, ya. Razia pemakaian masker juga sudah dilaksanakan tadi juga. Di daerah Batu Jajar ini ada razia masker, ya. Saya lewat, alhamdulillah pakai masker. Yang tidak pakai masker ada hukuman, disuruh bersih-bersih, ya. Dan itu mendidik untuk mendisiplinkan warga agar apa? Memakai masker demi kepentingan dia sendiri dan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau pengajian yang Ibu maksud adalah yang sekarang, lebih baik jangan, ya. Itu yang pertama. Nah, kedua, kalau tidak di musim pandemi mau ngaji, maka datanglah ke pengajian yang sudah nyata-nyata ustadznya sesuai dengan Quran Sunnah menurut salaful ummah. Tidak dilihat dari ketinggian ilmu orang tersebut, tapi lurus atau tidak akidahnya, manhajnya, pemahamannya. Sebab apa? Sebab ilmu ini adalah agama. Al-ilmu dinun fanduru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan. Dari siapa? Dari orang yang kayak bagaimana kamu mengambil agamamu. Kalau mengambil agama dari orang-orang yang pemahamannya keliru, otomatis pengamalannya juga menyimpang. Nanti kita ikut terbawa menyimpang. Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan orang-orang yang ketika membahas Quran Sunnah dengan cara yang menyimpang, itu sama dengan istihza kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita melihat kepada orang yang istihza, salah satu istihzanya adalah menerangkan, memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak dengan pemahaman yang sebenarnya. Kata Allah, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka, ya. Kalau kalian duduk bersama mereka, kalian termasuk orang-orang zalim. Oleh karena itu ada larangan yang tegas. Ngajilah kepada ustadz yang nyata-nyata direkomendasikan oleh sesama ustadz sunnah. Yang pemahamannya lurus, akidahnya benar, ya. Manhajnya juga lempeng, bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya pemahaman dan ilmunya, juga pengamalannya. Nah, nggak mungkin orang pemahamannya benar, pengamalannya menyimpang dari sunnah Nabi SAW, nggak mungkin. Kalau pengamalannya menyimpang, itu pengamalan adalah refleksi dari pemahamannya. Maka jangan nanti kita tanpa disadari ikut menyimpang. Nggak boleh kita beralasan yang benarnya ambil, yang salahnya buang. Yang baiknya kita pakai, yang buruknya kita singkirkan. Nggak boleh memakai pemahaman prinsip seperti itu. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita menyebabkan kita tidak tahu mana poin yang benarnya, mana poin yang salahnya. Sehingga karena ketidaktahuan dan ketidakfahaman kita, yang salah dianggap benar karena orang itu menjelaskan dengan ayat dan hadis. Oh iya, ini ayatnya jelas, oh ini hadisnya jelas. Karena ketidaktahuan kita dianggap ayat dan hadis itu cocok dengan kesimpulan dari apa yang dikemukakan. Tapi ketika didengar oleh orang yang berilmu, ini keliru. Ayatnya pasti benar, hadis yang sahihnya pasti benar. Tapi interpretasi, penafsiran, pemahaman dan aplikasi yang salah, bukan seperti itu. Akhirnya karena keawaman kita nggak tahu mana benar salahnya, akhirnya diambil yang benarnya, yang salahnya semua diambil. Lalu mengklaim bahwa yang salahnya pun sebagai sebuah kebenaran. Lalu dibela mati-matian karena menurut keyakinannya benar. Karena keawamannya itu bahayanya, ya. Bahwa
Kalau benar walaupun dari iblis, ambil. Ini ada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Disuruh menjaga Baitul Mal, ada yang mencuri, ditangkap sampai 3 kali. Ternyata itu setan, lalu setan minta dilepaskan dengan iming-iming ilmu. Dia menyatakan, kalau ya kamu lepas, saya kasih ilmu. Dikasih, dilepas. Apa ilmunya? Kalau umpama kamu digoda oleh setan, maka bacalah ayat kursi. Dilaporkan ke Nabi SAW. Beliau menjawab, sesungguhnya dia ini seorang pendusta. Tapi dalam hal ini dia berkata benar. Tahu nggak Abu Hurairah siapa dia? Nggak. Itu adalah setan dari kalangan bangsa jin. Ada benarnya tuh. Lalu ini dijadikan dalil, walaupun dari iblis, walaupun dari setan, kalau benar ambil. Iya, kalau kita tahu yakin bahwa itu benar. Seringkali iblis membisikkan sesuatu yang seperti benar padahal salah. Dan kita karena kebodohannya tidak tahu. Disangka ini benar semuanya. Ini ada jelas ayatnya, ini ada jelas hadisnya gitu. Nah lalu akhirnya dituruti, diikuti padahal keliru. Ya, maka tidak dianjurkan untuk hadir ke pengajian yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas yang terakhir ya. Terima kasih Ustaz Jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Di kesempatan terakhir kami coba sapa kembali dari penelpon dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Ilmar di Jawa Barat. Silakan Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak dikecilkan volume radio atau televisinya karena ada feedback Bapak yang cukup mengganggu. Barangkali di mute terlebih dahulu agar lebih jelas suaranya Bapak. Silakan Pak, pertanyaan. Saya punya teman atau kerabat. Iya. Sakitnya sudah hampir 10 tahun Masya Allah, setelah pulang dari Tanah Suci. Tapi sampai sekarang belum sembuh-sembuh, tidak bisa. Ya, qadarullah terputus. Bapak yang menelpon, terputus qadarullah pertanyaan teleponnya. Barangkali bisa dicoba atau mungkin bagi pendengar yang lainnya silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan tema ya Bu ya. Iya. Silakan. Saya Umu Vanessa di Jambi Ustaz. Silakan. Mau nanya, tapi mohon maaf dulu jika pertanyaan Ana tadi sudah dijelaskan Ustaz, karena Ana tertinggal kajian ini Ustaz. Ana mau nanya tentang suami Ana Ustaz. Terus dia sebelum yuwargir mengucapkan istighfar, dan setelah yuwargir beliau hanya sebentar Ustaz, Ana tidak bisa menalkin dengan sunnah, jadi Ana hanya mengucapkan kepala istighfar Ustaz. Ditalkin dengan istighfar ya Bu ya. Iya. Ya. Ya, intinya adalah bagaimana barangkali kondisi dengan talkin istighfar begitu ya Bu ya. Baik, kalau terputus juga barangkali ada ulasan Ustaz, silakan. Terputus juga barangkali ada ulasan Ustaz, silakan. Iya. Jadi pertanyaan gimana Fawas barusan terputus? Ya, bagaimanakah hukumnya jika di dalam talqin hanya sempat dengan lafaz istighfar barangkali itu Ustaz? Iya, baik, barakallahu fiik. Talqin itu bukan membisikkan istighfar, tapi kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, bukan astaghfirullah, bukan subhanallah, bukan Allahu akbar, bukan yang lain-lain. Tapi bisikan ke dalam telinganya agar orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun dosa orang itu besar, nggak boleh kita membisikkan istighfar yang banyak. Tapi bisikan la ilaha illallah.
Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib pamannya menyatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hai ami, hai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah dengan kalimat itu. Ya, ini yang pertama. Kedua, agar kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya itu kalimat tauhid. Siapa yang penutup perkataannya selama di dunia la ilaha illallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari perkataannya di dunia adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Oleh karena itulah maka yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan istighfar tapi la ilaha illallah. Beliau berkata laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini perintah Nabi SAW. Tidak pernah beliau menyatakan bimbing dia untuk istighfar karena banyak dosa agar terhapus dosanya. Tidak. La ilaha illallah adalah yang disyariatkan, yang jauh lebih utama daripada istighfar. Karena la ilaha illallah itu adalah hak Allah. Mentauhidkan Allah, sedangkan istighfar adalah permintaan kepada Allah, hak sesama hamba. Tunaikan hak Allah, menunaikannya lebih utama daripada meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, talqin yang disyariatkan sekali lagi bukan istighfar, bukan kalimat lain, tapi kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian ya Bu ya. Oke, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.